Hari ini, warga di Minahasa, Sulawesi Utara mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan kantor BPJS di Tondano. Mereka datang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran. Bahkan beberapa dari mereka yang datang untuk mengaktifkan kembali adalah pasien dengan penyakit kronis. Setahu saya sih aktif, tetapi setelah saya pergi ke puskesmas, ternyata BPJS orang tua saya, Frisula Langit, tidak aktif lagi. Sakit kronis ya? Iya, mau ambil buku kronis. Sejak kapan tahu? Sejak tanggal 2 Februari. Jadi harapannya apa nanti? Harapannya sih semoga aktif lah. Semoga secepatnya aktif. Iya, semoga secepatnya aktif. Supaya merawat bisa. Iya, supaya bisa merawat orang tua saya karena umurnya kan sudah 86 dengan 84. Hal serupa terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Puluhan warga mendatangi kantor dinas sosial untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI mereka. Beberapa di antaranya memang bukan pasien kronis, sehingga BPJS PBI mereka harus diaktifkan melalui dinas sosial. Warga berharap pemerintah bisa mempercepat reaktivasi sehingga mereka bisa mendapat layanan kesehatan kembali. Asam lambung. Asam lambung. Pak, terakhir aktif itu kapan? Setahu Bapak? Pemeriksaan tanggal 10 Januari aktif di rumah sakit TNI Tentara, masih aktif. Tadi ke puskesmas sama aktif. Jadi suruh urus ini ke Densos ini. Kalau baru secepatnya kalau apa, karena banyak orang membutuhkan ini. Kalau masih aktif, cepat kasih aktif. Hari ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah otomatis diaktifkan kembali. Mensos menyebut reaktivasi difokuskan terhadap mereka yang mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan. Sementara status BPJS PBI di luar penyakit kronis harus diaktifkan mandiri melalui dinas sosial. 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insya Allah nanti sudah ada data terbaru ya. Artinya di luar penyakit katastrofik tadi itu peserta aktivasi mandiri gitu ya? Ya bisa reaktivasi juga kalau kepingin, bukan aktif atau mandiri, bisa melakukan reaktivasi. Ya harus ada inisiatif untuk mereaktivasi. Tapi kalau yang 106.000 ini otomatis karena tadi dia memiliki penyakit katastrofik. Sebelumnya, kisruh penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran menjadi polemik karena sejumlah pasien gagal ginjal tak bisa melakukan cuci darah. Kemensos mengakui penonaktifan karena data penerima BPJS subsidi ini tak akurat hingga tak tepat sasaran. Pemerintah menyebut pengaktifan kembali BPJS PBI selama 3 bulan ini akan dievaluasi ketepatannya. Tim Liputan Kompas TV. Salah satu pasien tumor di Makassar, Sulawesi Selatan juga sempat mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Lalu ia harus sebenarnya rutin melakukan pengobatan kemoterapinya. Kita telah terhubung dengan suami pasien, Bapak Robertus Sabah. Selamat petang, Pak Robertus. Ya Pak Robertus, kami turut prihatin sakit yang tengah dialami oleh istri Anda. Namun kami ingin menanyakan Pak, kemarin pemerintah kan sempat menonaktifkan proses dari BPJS Kesehatan yang bersubsidi. Dan ini informasinya Bapak juga ikut terdampak. Lalu seperti apa pada saat mengikuti pelayanan dan melakukan pengecekan dan kemoterapi, apakah sempat terkendala dengan pelayanannya? Selama ini kami tidak pernah mengalami kendala karena pada saat dinonaktifkan kami ini tidak kontrol lagi. Jadi pada saat itu juga keluar berita. Jadi pada waktu itu juga kami mengaktifkan kembali karena ada aplikasi JKN ya, di situ kami mengaktifkan kembali itu jadi sempat tidak aktif, Bapak mengaktifkan kembali. Ya. Tapi pada saat itu Bapak tengah mengantar istri Anda untuk melakukan kemoterapi, betul Pak?
Kebetulan juga tidak ada jadwal itu kontrol. Berarti Bapak diinformasikan dengan tidak ada informasi sebelumnya, sehingga Bapak tentu dan istri Anda juga kaget dengan mengetahui telah dinonaktifkan BPJS-nya. Iya, kaget. Nah, kita dengar dari berita tuh, baru kita kaget. Oke, pada saat itu apa saja yang diinformasikan, pelayanan tidak aktif dan kemudian Bapak berupaya untuk akhirnya mengeluarkan biaya sendiri atau seperti apa? Tidak ada aja pengeluaran biaya sendiri. Nah, kebetulan juga kita tidak kena jadwal kontrol, jadi tidak ada biaya sendiri. Untuk sejauh ini, silakan Pak. Ya, pada saat dapat kontrol lagi sudah aktif kembali. Pelayanan yang dilakukan saat ini adalah kemoterapi ya Pak untuk istri Anda? Iya, kemoterapi. Oke, selama ini sudah berjalan berapa bulan dan kemudian proses BPJS-nya juga cukup membantu ya untuk saat ini? Iya. Ini sudah hampir 2 tahun berjalan. Untuk pengobatannya sendiri ada kendala, misalnya Bapak untuk dari BPJS subsidi atau BPJS kesehatan yang disubsidi, dan apakah juga ada obat-obatan lain yang sebenarnya tidak ditanggung? Tidak ada aja, tidak ada yang ditanggung. Oke, jadi semuanya di cover atau ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan pada saat melakukan kemoterapi dan juga pengobatan. Pak, nanti kan sebenarnya ada juga informasi bahwa selama 3 bulan ke depan ini akan ada evaluasi terhadap data. Kemungkinan juga data kemarin yang Bapak sempat dinonaktifkan ada proses evaluasi. Lalu seperti apa antisipasi dan juga keluarga atau Bapak untuk meminta keterangan soal ini? Kami mohon kepada pemerintah supaya ke depannya ini supaya jangan dinonaktifkan kembali, karena kasihan juga kami pasien tumor ini kalau dinonaktifkan, karena kami boleh kata keluarga tidak mampu. Jadi saya mohon kepada pemerintah supaya jangan dinonaktifkan kembali ke depannya. Oke, untuk saat ini proses pengobatan tentu masih terus berlanjut. Lalu mungkin apa saja yang Bapak bisa utarakan bahwa proses penonaktifan ini dan kemudian saat ini ada proses desil, tentu informasi ini masih terbatas bagi keluarga Anda. Apakah dari pihak pelayanan kesehatan setempat memberikan informasi terkait dengan kategori Bapak terkait untuk mendapatkan subsidi? Kalau dari rumah sakit tidak ada informasi. Oke, sejauh ini Bapak masih dapat dilayani dan tentu 3 bulan ke depan Bapak harus masih dievaluasi kembali, dan ini mungkin perlu adanya kejelasan dan juga informasi kembali dari pihak rumah sakit atau pihak BPJS Kesehatan terkait dengan status Bapak penerima subsidi BPJS Kesehatan. Terima kasih informasinya Bapak Robertus Sabah, terima kasih dan semoga pengobatan juga dapat memberikan kesembuhan bagi istri Anda. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Saudara Menteri Keuangan